صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran billah. Salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan nikmat sehat bagi kita semua. Serta tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Abu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Perkenalkan, saya Inganatul Khairiyah dari Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam semester 2 dari Universitas Islam Depok. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan presentasi mata kuliah tafsir Al-Quran dengan pendekatan tafsir tematik. Nah, tema yang diangkat dalam kajian ini yaitu persaudaraan dan keadilan sosial dengan fokus pembahasan pada Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, ayat ini dipilih karena memiliki relevansi yang sangat kuat dengan realitas sosial masyarakat kontemporer yang diwarnai oleh keberagaman latar belakang, suku, budaya, bahasa, serta perbedaan sosial lainnya. Nah, ayat yang menjadi objek kajian berbunyi, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Nah, secara terjemah ayat ini itu menjelaskan bahwa Allah itu menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian menjadikannya berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar mereka itu saling mengenal gitu. Nah, kemuliaan manusia di sisi Allah itu tidak ditentukan oleh identitas sosialnya, melainkan oleh tingkat ketakwaannya. Allah itu maha mengetahui dan maha teliti terhadap segala perbuatan manusia. Nah, jika diperhatikan secara mendalam, ayat ini itu diawali dengan seruan ya ayyuhan nas, yang artinya itu wahai seluruh manusia. Seruan ini tuh bersifat universal dan tidak terbatas pada kaum mukmin saja gitu. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa pesan yang disampaikan dalam ayat ini itu berlaku bagi seluruh umat gitu, tanpa memandang agama, suku, maupun bangsa. Nah, dengan demikian, Islam sejak awal tidak meletakkan dasar etika sosial yang bersifat inklusif dan universal gitu. Nah, dalam ayat ini tuh juga terdapat beberapa kosakata kunci yang memiliki makna penting dalam kajian tafsir, seperti kata syu'uban wa qabail, menunjukkan adanya realitas sosial berupa bangsa dan suku yang beragam. Nah, keberagaman ini tuh bukanlah sebuah kesalahan atau penyimpangan, melainkan bagian dari kehendak Allah atau sunatullah dalam menciptakan manusia. Gitu. Adapun kata lita'arafu itu menegaskan tujuan keberagaman tersebut, yaitu agar manusia itu saling mengenal, saling memahami dan membangun hubungan sosial yang harmonis gitu. Dengan kata lain, perbedaan tidak dimaksudkan untuk melahirkan konflik, melainkan untuk memperkaya kehidupan sosial, manusia itu. Nah, kata akramakum itu yang berarti yang mulia dalam ayat ini
dihubungkan secara langsung dengan kata atqakum, yaitu orang yang paling bertakwa gitu. Nah, hal ini tuh menunjukkan adanya pergeseran standar kemuliaan dari ukuran-ukuran duniawi, kayak seperti keturunan, terus status sosial, kekayaan ataupun kekuasaan gitu, menuju ukuran spiritual dan moral, yakni itu ketakwaan. Dalam perspektif Al-Quran itu, kemuliaan sejati tidak diukur dari apa yang tampak dari luar, melainkan dari kualitas batin dan perilaku seseorang. Gitu. Dalam penafsiran para ulama itu, para mufasir seperti Ibnu Katsir, ayat ini tuh dipahami sebagai bentuk kritik terhadap budaya jahiliyah gitu. Nah, yang sangat menjunjung tinggi nasab dan kebanggaan kesukuan. Nah, Islam itu datang untuk menghapus sistem sosial yang diskriminatif dan menggantinya dengan prinsip persamaan derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara itu mufasir kontemporer seperti Muhammad Quraisy Shihab menekankan bahwa ayat ini itu mengandung pesan kuat tentang pentingnya membangun kesadaran itu. Kesadaran apa? Itu kesadaran sosial yang berlandaskan pada nilai kemanusiaan, keadilan, dan penghormatan terhadap perbedaan. Nah, dari analisis tafsir tematik Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 itu dapat dipahami sebagai fondasi teologis bagi konsep persaudaraan universal dalam Islam gitu. Nah, ayat ini tuh menegaskan bahwa seluruh manusia itu berasal dari sumber penciptaan yang sama, sehingga tidak ada dasar sikap superioritas satu kelompok atau kelompok lainnya gitu. Nah, prinsip ini tuh sangat erat kaitannya dengan konsep keadilan sosial dalam Islam yang menuntut perlakuan adil, setara, dan manusiawi terhadap siapapun gitu. Nah, terus apabila ayat ini tuh dikontekstualisasikan dalam kehidupan modern, maka relevansinya semakin menjadi semakin nyata gitu. Dalam realitas sosial saat ini itu masih sering dijumpai berbagai bentuk diskriminasi, baik berdasarkan suku, ras, status ekonomi, maupun latar belakang pendidikan, ya kan? Bahkan di era digital, perbedaan seringkali menjadi sumber konflik yang diperparah oleh media sosial gitu. Dalam konteks ini, Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 hadir sebagai pedoman etis yang mengarahkan manusia untuk menjadi perbedaan gitu, sebagai sarana dialog dan kerjasama, bukan sebagai alasan untuk saling merendahkan gitu. Bagi mahasiswa pun dan kalangan akademisi gitu, ayat ini tuh memiliki pesan yang sangat penting gitu. Dunia akademik itu seharusnya menjadi ruang yang menjunjung tinggi nilai keterbukaan, penghargaan terhadap perbedaan pendapat gitu, serta keadilan dalam berpikir dan bertindak. Lalu apa? Ketakwaan dalam konteks akademik dapat diwujudkan melalui kejujuran apa? Kejujuran ilmiah, bersikap kritis yang beretika, serta tanggung jawab sosial dalam mengamalkan ilmu. Nah, alhamdulillah sebagai penutup dapat disimpulkan ya bahwa Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 bukan hanya berbicara tentang asal-usul manusia, tetapi juga menawarkan kerangka nilai yang komprehensif. Nah, dalam dalam membangun tatanan sosial yang adil dan harmonis gitu. Nah, ayat ini tuh menegaskan bahwa perbedaan adalah keniscayaan, persaudaraan adalah tujuan, dan ketakwaan adalah standar kemuliaan gitu. Dengan memahami dan mengamalkan pesan ayat ini, diharapkan manusia itu mampu menciptakan kehidupan sosial yang damai, terus berkeadilan dan berlandaskan nilai-nilai Qur'ani. Alhamdulillah sampai sini, semoga kajian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya pemahaman kita terhadap Al-Quran, khususnya dalam konteks kehidupan sosial kontemporer saat ini. Nah,
Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam menjelaskan ataupun dalam hal penafsiran maupun pemaknaan, mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin yang mau komen ataupun menambahkan ataupun membenarkan, kalian bisa tulis di kolom komentar nanti. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.